kan. Saya plus 6. Nah, yang belajar ke saya itu saya ajarkan ya, kalau Ustadz Nasrullah mengatakan nasib itu tergantung dari pikiran kita. Yang pertama. Yang kedua, nasib itu tergantung dari perasaan kita, teman-teman. Yang ketiga, nasib itu tergantung dari spiritual kita, ya, motivasi spiritual. Nah, motivasi spiritual ini uh, saya analogikan, ya, teman-teman. Saya analogikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan izin Allah, ya, ketika teman-teman menjaga sholat 5 waktu, ya, sholat qobliyah ba'diyah, membaca Quran, berzikir, ya, tentu dengan tata cara yang sudah saya siapkan, teman-teman. Ya, saya jadi dengan ilmu magnet rezeki, saya yakini dengan spiritual itu akan mengubah nasib. Saya akhirnya susun, teman-teman. Saya susun tata cara ibadah, ya, ala Coach Mario. Ya. Nah, itu saya membuat nama, teman-teman. Saya buat nama, ilmu saya itu absensi karena Allah. Ya, tapi dasarnya ini adalah dari magnet rezeki, teman-teman. Yang mana Ustaz Nasrullah mengatakan bahwa motivasi spiritual, ya, spiritual motivation ini akan berdampak dengan nasib. Nah, jadi itu saja selama 7 hari saya ajarkan itu. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak yang lunas amanahnya dengan izin Allah, ya, sekali lagi teman-teman, dengan izin Allah. Nah, lalu mungkin di sini ada yang merasa sudah belajar kemana-mana. Mungkin ya ada yang sudah belajar kemana-mana. Termasuk udah belajar magnet rezeki. Tapi kok belum ajaib. Nah, mungkin ada ya. Ada mungkin di sini ya. Kalau ada angkat tangan. Nah, ya. Ketika kita belum mendapatkan keajaiban, ini pada hakikatnya adalah sudah kehendak Allah. Ya, pada hakikatnya. Tapi pada bentuk ikhtiar kita masih ada yang kita ikhtiarkan. Jadi gini, teman-teman. Banyak orang-orang yang belajar ilmu keajaiban nih. Tapi pikirannya, ya, banyak orang yang sudah uh, melakukan spiritual motivation misalnya. Ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Banyak orang yang merasa sudah praktek ilmu MR, ya. Udah MR boh, saya praktek sedekah yang banyak gitu misalnya. Ada THMR, SHMR gitu ya, training, seminar, mana rezeki, ikut. YouTube kita ikut. Ya. Tetapi dia ada, ya, ketika dia praktek itu semua, teman-teman, itu kan seharusnya dia menjadi positif energinya, ya. Seharusnya. Tapi dia dalam kehidupan sehari-harinya itu energinya energi negatif, teman-teman. Ya. Kok bisa? Ya, misal nih, terutama amanah, ya, terutama amanah. Kita ingin cepat lunas nih amanah. Ya, mungkin ada yang punya amanah ya di sini ya. Nah, kita pengen cepat lunas, ya, amanahnya pengen cepat lunas nih. Nah, ketika amanah kita cepat lunas, kuncinya cuma satu, teman-teman. Kuncinya adalah, ya, jangan fokus mikirin amanah. Nah, gimana tuh caranya, ya? Kita punya amanah pengen cepat lunas, tapi nggak boleh mikirin amanah. Nah, itu kunci pertamanya, teman-teman. Jangan dipikirin. Anggap saja seolah-olah udah lunas. Gimana? Coba gini, teman-teman yang punya amanah, kan pasti ada rasa yang tidak enak di hati gitu ya. Mungkin tidur juga nggak nyenyak gitu ya. Kok bisa tidur nggak nyenyak? Iya. Hadis Nabi yang mengatakan, ya, orang kalau punya utang itu tidur nggak nyenyak. Ya. Nabi sendiri yang ngasih tahu bahwa kalau punya amanah itu nggak nyenyak. Nah, ketika kita nggak nyenyak, dalam tanda kutip, itu nggak bisa lunas, teman-teman, amanah. Ya. Jadi kita nggak usah belajar jauh-jauh, ya. Ketika kita nggak nggak nyenyak tidurnya, itu gara-gara amanah itu nggak akan lunas. Terus kadang hati kita, ya, jantung kita berdebar-debar. Ada orang ngetok pintu, deg-degan. Nah, ini Ustaz Nas juga ada ajarkan, ya. Ya. Kalau deg-degan, ya, itu keajaiban nggak akan datang, teman.
Ya, jadi ketika kita melakukan apapun, ya, amalan apapun, belajar ilmu apapun, tapi dengan itu semua tidur kita masih tidak nyenyak, ya, ketemu orang masih deg-degan gitu, itu nggak akan terjadi teman-teman. Kita udah capek, nggak akan terjadi teman-teman keajaiban. Maka mau tidak mau, cara paling mudah adalah yakini, ya, di dalam hati kita bahwa itu semua udah lunas. Bayangin nih, kita punya amanah, kalau lunas pasti senang kita, bahagia. Hati kita pasti, ya coba teman-teman, 1 menit nih. Bayangkan amanah teman-teman semua sekarang lunas. Coba bayangkan. Bayangkan Allah tiba-tiba kasih rezeki nih sesuai dengan amanah teman-teman. Yang amanahnya 1 miliar nih. Tiba-tiba Allah kasih 1 miliar. Tiba-tiba ada duit nih di hadapan teman-teman 1 miliar ya. Allah yang ngasih. Dan Allah bilang, silakan bayar amanah. Nah, sudah dibayar. Gimana perasaannya? Bahagia? Senang, gembira? Nah, kalau kita merasa bahagia, senang, dan gembira, perasaan ini yang kita bawa terus teman-teman. Kemana-mana kita bawa. Ya, bahagia. Ah, alhamdulillah tuh, berasa banget. Nah, jadi gampang teman-teman. Rasain dulu aja bahagia. Ya, dengan kita merasakan kebahagiaan ini, maka secara otomatis, ya, Allah sesuai prasangka hambanya. Ya, secara otomatis akan hadir kebahagiaan. Secara otomatis Allah akan kirim kebahagiaan-kebahagiaan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, saya punya eh, orang yang belajar ke saya, disebut apa ya, murid ya mungkin ya. Tapi saya nggak mau sebenarnya teman-teman, saya dianggap guru, dianggap ustadz, saya nggak mau. Makanya saya nyebut diri saya coach nih ya. Tadi kalau Ustadz Solijan bilang coach Maria ya. Karena saya sebenarnya nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ustadz itu berhubungan erat dengan orang yang pintar ilmu agama itu ya, ahli gitu. Nah, kalau saya ini masih belajar ya, masih jauh lah ilmu agama saya. Jadi kalau teman-teman nanti manggil saya Coach Mario gitu ya. Nah, ketika kita merasakan kebahagiaan itu teman-teman, ya, saya punya murid lah ya, nggak apa-apa ya, saya sebut murid itu dengan izin Allah dalam waktu 3 hari teman-teman, itu beneran ada orang datang ke rumah itu membawa kresek teman-teman. Tahu ya kresek ya, kayak bungkusan gitu, kayak kalau kita wadah ya, plastik gitu, plastik. Membawa wadah, itu isinya uang 200 juta lebih, teman-teman. Ya tiba-tiba dia pusing, nggak ada uang, nggak punya kerjaan, punya amanah, itu ditagih 200 juta. Alhamdulillah dengan izin Allah setelah saya bimbing teman-teman, dalam waktu 3 hari teman-teman, dalam waktu 3 hari ada orang tuh datang ke rumah teman-teman, datang ke rumah ngasih uang 200 juta, masya Allah. Benar jadi ya kata Ustaz Nasrullah, ilmu magnet rezeki itu benar. Duduk diam rezeki datang, itu benar. Kalau kita percaya. Jadi keajaiban ini insya Allah pasti akan terjadi kalau percaya teman-teman. Tapi ketika misalnya teman-teman diajarkan ya, duduk diam rezeki datang, lah gimana? Duduk diam rezeki datang, nggak mungkin lah. Orang nganggur dapat rezeki, nggak mungkin. Nah, ketika kita menganggap itu nggak mungkin, ya nggak akan terjadi teman-teman. Keajaiban itu ya nggak akan terjadi. Hal-hal yang seperti itu nggak akan terjadi. Tiba-tiba orang ngirim uang, tiba-tiba di rekening itu banyak uangnya, nggak mungkin. Nah, terus saya ada lagi uh, salah seorang anggota DPRD Jawa Timur, teman-teman. Itu kalau jadi anggota dewan itu, teman-teman, itu habis uangnya ya. Untuk kampanye itu habis. Itu seluruh hartanya habis, teman-teman, dan kalah. Ya, dan kalah. Alhamdulillah dengan izin Allah, beliau belajar ilmu magnet rezeki ya. Jadi bahkan ketika Ustadz Nasrullah ke Jawa Timur ya kalau nggak salah, itu beliau yang jemput gitu, beliau yang apa, jemput. Nah, jadi anggota dewan itu bilang ke saya, oh saat Ustadz Nasrullah ngisi materi gitu, saya yang jemput ya, dia bilang ke saya Ustadz. Wah, Masya Allah, Mbak. Jadi sampai seperti itu menghormati guru ya, cinta dengan ilmu magnet rezeki. Nah, ketika itu dia belajar dengan saya teman-teman, bimbingan.
Nah, saya ada beberapa materi itu yang saya dapatkan dari guru-guru saya yang lain, tapi masih nyambung dengan ilmu magnet rezeki, masih nyambung gitu ya. Keajaiban itu masih nyambung. Nah, bahkan saya teman-teman punya ilmu dengan izin Allah itu Allah misalnya. Ini dompet ajaib teman-teman. Dompet ajaib itu kita misalnya ngisi uang di dompet 1 juta, kita ambil nyampe 10 juta, 20 juta nggak habis. Itu kan nggak mungkin kan? Itu nggak masuk akal ya. Tapi kalau kata magnet rezeki kan bisa, itu keajaiban. Alhamdulillah dengan izin Allah saya punya materinya itu. Saya bagikan kepada teman-teman yang mau belajar, itu bisa benar teman-teman. Ya, wah itu aneh. Nah, yang kedua ada ilmu ATM ajaib teman-teman. ATM ajaib ini kita berdoa sama Allah, minta ATM kita diisi gitu. Minta ATM kita diisi. Nah ini alhamdulillah ya, dengan izin Allah banyak yang keisi teman-teman. Keisi dengan cara Allah ya. Ada yang sampai dicek di bank itu nggak bisa, nggak ada duit masuk. Tapi diambil ada. Tapi kalau kita cek di rekening ada tuh, diambil uang bisa. Ya, itu sampai seperti itu teman-teman. Kenapa? Ya karena memang bisa ya. Kalau ilmu mandat rezeki kan keajaiban itu bisa. Nah itu ada anggota dewan di eh, Jawa Timur itu teman-teman kalah dia teman-teman kalah. Anda setelah belajar ilmu mandat rezeki, saya ajarkan bertahap demi bertahap. Beliau belajar langsung dengan Ustaz Nasrullah, mungkin dengan CTMR lain itu. Ya. Dengan izin Allah teman-teman, itu kan dia udah kalah teman-teman nih, udah kalah ya, udah kalah, udah setahun ya kalah. Itu kalau manusia normal mungkin udah depresi, udah bisa gantung diri ya, karena habis hartanya teman-teman. Dan punya amanah, udah habis hartanya, punya amanah gitu, gara-gara dia kalah. Nah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah dia bisa menang teman-teman, bisa jadi. Gimana caranya kira-kira? Kan nggak mungkin nih, dia udah kalah, tiba-tiba bisa menang. Nah, ternyata Allah punya cara yang menang itu teman-teman, meninggal dunia. Yang menang itu meninggal dunia. Jadi otomatis dia naik teman-teman. Otomatis dia dia jadi anggota DPRD gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Udah kalah jadi anggota dewan, bisa jadi anggota, bisa menang. Ya. Eh, nggak punya uang sama sekali, tiba-tiba ada yang nganter uang 200 juta ya. Banyak ya. Apalagi kalau yang di belajar magnet rezeki itu, teman-teman lihat di YouTube itu banyak testimoni yang luar biasa ya. Ada yang baru ikut seminar magnet rezeki itu utangnya miliaran lunas. Ada yang dapat proyek. Ya. Banyak macam-macam. Nah, itu bisa harusnya teman-teman itu menjadi keyakinan kita semua bahwa keajaiban itu ada, bahwa keajaiban itu nyata gitu. Karena testimoninya tidak satu dua orang, mungkin hanya satu orang dua orang itu kebetulan ya. Tapi kalau udah ribuan orang yang testimoni yang membuktikan itu berarti ada polanya, ya. Berarti bisa dipelajari dan bisa juga terjadi pada diri kita. Ya, nah itu teman-teman ya. Jadi untuk khusus yang belum ajaib, ya, kuncinya adalah kondisikan eh, kita saat ini harus bahagia. Saya ada pengalaman satu, gitu. Kata Ustadz Nasrullah, kalau kita eh, ditimpa musibah, kita harus bilang apa? Teman-teman boleh jawab nih. Kalau kita ditimpa musibah, kita bilang apa? Oh keren. Ya. Wow, keren. Sebenarnya kan kalau kita tahu teman-teman, ketika kita mendapat musibah, kita bilangnya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Nah, sebenarnya kalau orang Indonesia pada umumnya ketika kita bilang innalillahi, itu kira-kira sedih, senang atau bahagia, teman-teman? Ketika ada Hmm, keluarga kita meninggal, innalillahi kan sedih kan. sedih. Makanya Ustadz Nasrullah itu bilangnya wow keren. Wow keren itu ya di dalam bahasa Arabnya itu alhamdulillah, bersyukur. Wow keren itu syukur teman-teman. Alhamdulillah. Loh, dapat musibah kok bersyukur. Nah, ini. Maka kalau kita dapat
keajaiban, pengen dapat keajaiban, itu bersyukur. Nah, saya punya cerita pengalaman pribadi, teman-teman. Saya tinggal di kontrakan di Jawa Barat, Jakarta Barat, teman-teman. Di Jakarta Barat. Kontrakan sangat sempit ya, kontrakan saya. Saya tinggal di kontrakan eh, Jakarta Barat tahun 2017, teman-teman. Tahun 2017. Jadi 2015 sampai 2017, 2 tahun. Itu saya di Jakarta Barat. Itu tinggal di kontrakan sempit, teman-teman. Nah, pada waktu itu saya nggak kerja, teman-teman. Dan uang saya sisa 100.000. Maka di pikiran saya, teman-teman. Saya udah belajar magnet rezeki, teman-teman, ya, 2017 ya. Di pikiran saya, itu saya uang 100.000 ini akan saya gunakan 3 hari. Jadi saya irit gitu ya. Nah, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Dengan uang 100.000 ini, saya harus, istri saya kena sakit DBD, teman-teman. Dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan enggak punya BPJS. Ya. Nah, jadi saya KTP-nya masih Lampung, teman-teman, waktu itu ya. KTP saya orang Lampung, teman-teman ya. Tinggal di Lampung, merantau ke Jakarta. Nah, ketika masuk rumah sakit, ya, singkat cerita Sama masuk Ustaz. rumah sakit. Saya juga orang Lampung. Wah, sama ya. Nah, saya harus masuk rumah sakit, teman-teman. Istri saya itu dengan biaya normal ya, karena saya nggak punya BPJS, asuransi, dan nggak punya. Nah, kan besar, teman-teman, rumah sakit itu. Dan pada waktu itu masuk rumah sakit swasta, teman-teman. Karena rumah sakit di pemerintah Pemda DKI penuh semua karena melayani DPD wabah ya. Nah, kalau teman-teman jadi saya nih, uang tinggal 100.000, masuk rumah sakit, ya anak 2 waktu itu, nggak punya keluarga, jauh dari siapa-siapa kan, gimana perasaannya? Nggak punya penghasilan nih, masuk rumah sakit. Wah, itu bayarnya aja bingung ya. Jadi tadi saya 100.000 itu yang pertama kepikiran untuk makan 3 hari. Ini makan udah nggak kepikiran, teman-teman. Gimana caranya sembuh aja ya, istri saya sembuh gitu. Nah, itu saya di rumah sakit berdua, istri saya bilang gini. Saya ke istri saya, wah ini kalau kata Ustadz Nasrullah ini kita mau dapat rezeki besar. Nah, saya ngomong gitu ke istri saya. Istri saya udah belajar juga, teman-teman, ilmu ada rezeki. Jadi, tapi gini, teman-teman, ketika kita bilang wow keren, itu nggak boleh sedih. Misalnya istri saya sakit nih, ya Allah, wow keren, ya Allah, aduh, gak ada duit gitu ya. Nggak boleh gitu. Kata Ustaz Nasrullah nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu, teman-teman. Jadi kata Ustaz Nasrullah nih caranya, teman-teman. Bayangkan teman-teman sekarang ada orang yang ngasih uang 1 miliar. Tiba-tiba orang bawa uang cash 1 miliar dikasih di hadapan teman-teman. Gimana perasaannya? Wah, itu senengnya. Wah, nggak kebayang ya. Nah, jadi saya mikir, teman-teman, seolah-olah saya mau dapat uang 1 miliar. Wah, alhamdulillah. Jadi saya menyebut alhamdulillah, istri saya masuk rumah sakit itu bahagia, teman-teman. Wah, alhamdulillah gitu kan. Gitu. Nah, itu saya ajarin ke istri saya juga, harus bersyukur alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, 3 hari, teman-teman, istri saya keluar rumah sakit. Dan seminggu setelah keluar rumah sakit kan saya uang tinggal 100.000, udah nggak kerja, tinggal di kontrakan kecil ya. Dalam waktu 1 minggu, teman-teman, saya diterima kerja, teman-teman. Masya Allah, ini udah nggak mungkin sebenarnya, mustahil ini, karena ya nggak gampang nyari kerjaan gitu ya. Saya dapat kerjaan, gajinya, teman-teman, itu 2 kali yang saya harapkan. Nah, jadi misalnya saya harapkan 10 juta, sama perusahaan dikasihnya 20 juta gitu ya. Jadi 2 kali lipat gitu. Walaupun perusahaan ngasih 2 kali lipat, perusahaan bilang gini ke saya, teman-teman, mohon maaf Pak Mario, perusahaan kami belum bisa ngasih gaji yang besar katanya. Dikasih sekian, wah itu 2 kali lipat dari yang saya bayangin gitu gajinya. Masya Allah, saya bilang. Itu perusahaan minta maaf. Terus dia bilang gini, direkturnya ya bilang gini, Insya Allah Pak Mario, tahun depan
gajinya kita naikkan minimal 3 kali lipat sampai 5 kali lipat gitu. Karena perusahaan kita gajinya itu seperti perusahaan tambang. Wah, wah itu teman-teman, wah udah dari nggak punya uang sama sekali ya, ditawarin gaji udah 2 kali lipat dari yang saya inginkan, dan tahun depan itu naik sampai 5 kali lipat ya, minimal 3 kali lipat. Dan teman-teman, pengen tahu nggak tahun depannya itu kapan? Tahun depannya itu 4 bulan lagi. Jadi udah Agustus ya, Agustus, September, Oktober, 5 bulan lagi ya. 5 bulan lagi tahun depan, masya Allah ini tahun depan ini sebentar lagi sih. Nah itu kayak mimpi gitu ya. Itu nggak mungkin lah secara akal manusia nggak mungkin. Kenapa? Karena saya praktek. Wow keren, alhamdulillah ketika dapat musibah. Musibahnya kan luar biasa, udah nggak ada duit masuk rumah sakit. Ini kalau saya belum belajar mana rezeki, saya akan bilang gini kalau ya Allah tega banget gitu kan. Saya nggak kasih masuk rumah sakit aja udah susah hidup saya gitu kan. Ini masuk rumah sakit gitu. Ini maunya Allah apa gitu kan. Tapi kalau kata mana rezeki, ini maunya Allah mau ngasih rezeki gitu kan. Tapi harus dibungkus sama permen. Jadi teman-teman yakini aja ilmu mana rezeki ya. Kalau teman-teman hari ini dapat apa bungkus permen yang dahsyat, kehidupan yang dahsyat itu yakini, oh ini rezekinya mau besar. Tapi teman-teman harus alhamdulillah gitu. Itu cepat teman-teman. Saya seminggu tuh kan. Nah, keajaiban nggak selesai teman-teman. Seminggu tuh. Seminggu kan saya gajian teman-teman. Gajian tuh, gajian 2 kali lipat dari yang saya harapkan. Nah, setelah gajian teman-teman, itu jabatan saya langsung naik teman-teman. Jadi waktu itu senior supervisor saya itu teman, senior. Karena pengalaman saya udah banyak ya kata perusahaan, padahal kata saya enggak banyak. Nah, tiba-tiba direkturnya bilang ke saya, wah Pak Mario itu luar biasa ya. Oh, luar biasa apa gitu. Ternyata setiap rapat teman-teman, saya rapat dengan direktur Mekarta gitu kan, dengan orang-orang hebat gitu. Jadi orang-orang luar biasa itu, kata direktur utamanya itu, saya yang menang gitu. Direktur Mekarta kalah teman-teman. Wah itu direktur Mekarta, wah itu luar biasa ilmunya, pengalaman. Itu bisa kalah teman-teman. Pas meeting gitu ya, direktur. Dan ada saya di situ. Waktu itu saya cuma supervisor gitu kan. Itu yang dipakai ide-ide dari saya teman-teman. Ide-ide sederhana menurut saya kan. Nah jadi tiba-tiba saya dipanggil direktur. Kata waktu itu direktur apa ya? Bukan dirut, tapi saya lupa tuh bagiannya. Itu bilang ke saya gini, Pak Mario itu luar biasa. Luar biasa apa Pak? Ya kata direktur utama, cerdas. Jadi masukan dari Bapak banyak dipakai oleh perusahaan. Nah, gitu tuh. Sehingga karena itu teman-teman, jabatan saya langsung naik. Jadi saya baru gajian sekali, saya belum terima surat kontrak kerja, belum saya terima teman-teman, yang gaji 2 kali lipat. Itu udah dapat kontrak kerja baru dengan jabatan manajer, gajinya naik lagi. Masya Allah itu saya, wah ini mantap ini ilmu mana rezeki ini ya. Bertubi-tubi, saya sampai bingung nih ya. Dapat 2 kali lipat, baru kerja sebulan langsung naik jabatan. Wah itu kejadian yang apa luar biasa gitu. Menurut saya itu gara-gara praktek mana rezeki ya. Nah, tahun 2022 teman-teman. 2022 saya ngajar nih teman-teman. Saya ngajar teman-teman. Saya ngajar orang supaya ajaib gitu kan. Saya iseng teman-teman. Saya iseng ngeprint buku tabungan. Saya buku tabungan punya 10 teman-teman. Ya. Rekeningnya BCA, Mandiri, BRI. Banyak ya. Itu saya print cuma satu teman-teman. Saya print cuma satu. Saya iseng. Pengen tahu nggak teman isinya berapa teman-teman? Rekening saya. Saya kan nggak pernah ngeprint ya. 3 miliar teman-teman. Wah itu saya share di mana rezeki pada heboh tuh. Wah. Nah yang anehnya teman-teman, itu saya nggak ada di otak saya sedikit pun kepikiran uang. Nggak ada di otak saya itu pengen uang. Nggak ada. Saya itu nyari uang nggak ada. Kan saya nganggur teman-teman. Dari COVID nih kan saya tadi cerita dipecat. Sampai sekarang nih, 2025. Nganggur teman-teman. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Iya benar. Kalau kata Ustaz Nasrullah
duduk diam rezeki datang itu saya ngalamin. Ya ketika saya kerja teman-teman, ya eh, punya amanah, ya punya amanah, uang itu habis terus gitu kan. Tapi saya ketika nganggur nih teman-teman, ya, 2 tahun lalu saya cek rekening itu 3 miliar. Itu satu, baru satu. Yang lain itu saya pernah iseng ya, itu ada yang isinya 1,5 miliar, 1 miliar, 500 juta, 300 juta gitu. Itu belum saya jumlah itu ya. Itu kalau saya fotoin, saya share di grup CTMR itu mungkin wow, wow gitu ya. Tapi yang anehnya teman-teman, kita jangan mikirin duit gitu ya. Jadi cukup plus 6. Muliakan bahagiakan orang lain. Ini saya punya amanah nih belum lunas. Tapi saya ngajarin orang supaya lunas amanah. Itu tahun 2020. Nih saya punya amanah 10 tahun nggak lunas. Saya ajarin tiba-tiba yang belajar itu, terima kasih Ustadz, terima kasih Coach Mario, amanah saya lunas gitu. Gimana perasaannya ya? Yang diajarin lunas, yang ngajarin belum lunas. Itu saya teman-teman. Oh, itu banyak tuh lunas, 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 lunas. Dan mereka nggak tahu kalau gurunya itu belum lunas amanahnya. Dan saya nggak ngasih. Tapi tiba-tiba teman-teman, ketika saya punya rezeki untuk pengen melunasin, itu amanahnya itu ada di Lampung. Saya di Depok, Jawa Barat. Saya bawa uang teman-teman, bawa uang ke Lampung untuk bayar amanah nih. Saya bawa cash teman-teman. Nah, udah saya siapin. Saya punya amanah 10 tahun nggak pernah ditagih teman-teman. Ini amanah keluarga ya. Jadi keluarga saya, keluarga besar punya amanah. Saya bawa uangnya. 10 tahun nggak pernah ditagih. Tiba-tiba teman-teman, pas saya bawa uang ke situ, nagih dia. Ditagih. Jadi dia datang ke rumah suami istri, akhirnya saya, ibu saya, adik saya ngumpul berlima atau berenam itu di ruang tamu. Di ruang tamu dia bilang, "Iya ini Pak Mario." Amanahnya ini nggak ada hitam di atas putih teman-teman. Ya kalau orang kampungan begitu ya, percaya-percayanya. Nah dia bilang bahwa keluarga saya punya amanah sekian. Diakui nggak gitu, dia mau bilang gitu. Iya, kami akui gitu. Saya bilang, iya Bu, saya akui. Nah, saya itu mau bilang gini teman-teman. Ya Bu, saya akui, mohon maaf, 10 tahun ini waktu yang lama belum bisa bayar. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah bawa uang nih gitu. Saya mau ambil nih uang nih Bu, mau saya bayar. Saya pengen ngomong gitu teman-teman. Tapi saya kalah cepat. Jadi ketika ibu itu bilang, bener ya Pak Mario dan keluarga punya amanah sekian, gitu. Punya hutang sekian. Iya benar. Nah, setelah saya ngomong iya benar, dia ngomong gini teman-teman. Iya, semua itu sudah kami ikhlaskan. Nah, jadi udah lunas teman-teman. Jadi udah lunas. Jadi Allah kasih apa ke saya? Ya, jadi Allah kasih lunas plus uang. Uang yang udah saya siapkan itu nggak jadi kepake. Dan itu yang saya ajarkan ke teman-teman yang belajar ke saya. Saya bilang, untuk teman-teman yang punya utang 1 M, ada yang 100 juta, ada yang 1 M, ada yang 10 M. Itu jangan sedih. Bisa jadi yang punya utang 10 M, Allah lunaskan, plus Allah kasih 10 M. Yang punya utang 1 M, Allah lunaskan, plus Allah kasih 1 M. Yang punya amanah 100 juta, Allah lunaskan, plus punya 100 juta. Pertanyaannya, teman-teman mau punya amanah berapa berarti? Milih yang punya amanah 100 juta, 1 miliar, apa 10 miliar? Mau yang 100 M mungkin ya. Nah itu. Jadi teman-teman yang punya amanah banyak, jangan sedih. Bisa jadi ya. Kalau teman-teman nanti belajar, insya Allah saya bimbing, itu akan lunas plus dikasih sejumlah amanah. Dan ya saya dikasih Allah itu luar biasa. Ya, saya nggak pernah minta uang miliaran, nggak kepikiran teman-teman ya. Bayangkan ya, saya gaji UMR 2020 untuk dapat 3 miliar itu teman-teman, saya bekerja 100 tahun itu. Ya, 100 tahun mungkin ya.
Tapi alhamdulillah hanya beberapa tahun ya, setahun lebih dikit gitu itu alokasi. Ya. Bahkan sampai sekarang, nah sekarang ini udah lama nggak saya cek. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin dapat keajaiban seperti itu. Nah yang kedua teman-teman ya, cara paling mudah untuk dapat keajaiban, teman-teman mau keajaiban itu apa? Duit atau mobil atau apa? Ya, uang ya. Mayoritas kita pengen uang. Nah maka cara paling mudah dapat keajaiban uang adalah kita ngeluarin uang juga. Kita ngeluarin uang. Ya. Nah, jadi pada pagi hari kita ada MR box ya. Itu kan kita kasih uang ya, kasih uang. Itu kita pahalanya double-double teman-teman. Ya kita udah ngasih uang sama MR dikasih apa ya? Dibelikan nasi box, dibelikan nasi box, dibagi itu wah itu teman-teman kalau itu carilah fadilahnya itu luar biasa itu. Jadi kasih uang kita akan dapat uang. Jadi amalan Coach Mario apalagi gitu. Kok bisa dapat uang banyak? Nah, saya itu punya amalan, teman-teman, punya satu rekening utama. Rekening utama ini adalah rekening yang paling banyak uangnya. Ya, saya punya satu rekening yang paling banyak uangnya. Setiap hari itu ada masuk uang. Setiap hari ada. Nah, amalan saya ini nggak harus diikuti teman-teman ya, nggak harus diikuti. Amalan saya adalah setiap malam sebelum tidur, uang itu berapapun isinya saya keluarkan. Saya nolkan teman, jadi nol. Mau masuk 100 juta, ini pagi-pagi nih saya dapat 100 juta nih. Sebelum tidur malam itu nol. Wah itu pasti nggak ada yang kuat. Ya karena saya dapat ilmu ini dari salah satu guru saya, seorang pengusaha kaya raya. Kalau dia, saya nggak kuat teman-teman kalau ikut dia. Dia itu setahun sekali teman-teman. Jadi dia punya perusahaan kerja selama setahun, kan itu miliaran tuh. Itu dapat 10 miliar misalnya. Nah pada Ramadan itu habis teman-teman. 10 miliar itu habis Ramadan. Jadi dia ngajarin di saya setiap ini tahun, aduh kalau saya udah punya uang 10 miliar nih, suruh ngeluarin nanti, wah sayang gitu kan. Manusiawi saya keluar, sayang gitu. Maka biar saya nggak sayang, tiap hari teman-teman. Ya kadang cuma 1 juta, kadang cuma 2 juta kan. Tapi uh, sering gitu ya 100 juta. Jadi ada beberapa pondok pesantren tuh ya kan, yang ingin pembangunan tuh. Ya kita kasih aja, ada yang 20, 50 juta misalnya. Nah itu saya, cuman kan saya rekeningan jadi 10 tuh. Cuman satu yang saya nolkan gitu. Bisa ada 9 lainnya gitu. Tapi rekening yang saya nolkan ini rekening utama yang menerima uang, banyak menerima uang. Baik, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa diambil insight-nya. Kalau teman-teman mau belajar ke saya, nanti nomor WA saya 0821 866 kali. Ya, teman-teman boleh WA saya ya 0821 866 14 kali 0821 866 14 kali. Nah, tapi mohon bersabar ya. Kalau telepon saya nggak terima telepon teman-teman ya. Saya nggak terima telepon. Kenapa ya? Bayangin kalau semua orang nelpon satu orang 1 jam apa setengah jam habis nanti waktu saya. Nah, tapi kalau WA insya Allah saya jawab. Baik itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Saya serahkan lagi ke Ustadz Solijan. Ustadz. Alhamdulillah, amin. Keren ya, keren banget. Jadi keren banget ya teman-teman semuanya. Jadi poinnya apa tadi poinnya? Poinnya adalah bahagia selalu plus 6. Poinnya adalah selalu plus 6. Apapun kondisinya kita harus plus 6. Kondisinya duit banyak plus 6. Duit nggak banyak plus 6. Nggak punya duit plus 6 gitu. Kondisinya sehat plus 6. Sehat banget plus 6. Sakit yang banget plus 6. Ini poinnya ya. Nah, poin plus 6 itu adalah ketika kita selalu peduli dengan orang lain, selalu memperhatikan orang lain. Itu poinnya ya. Nah, ilmunya apa aja sih? Ilmunya ilmu rezeki, bukan ilmu apa-apa. Udah jelas kok. Ilmunya ilmu rezeki gitu ya. Ilmu Jelas duit. tuh. Ya kan ya? Maksudnya ilmunya ilmu rezeki. Hanya poinnya adalah
keyakinannya itu loh, keyakinannya itu yang triple-triplenya itu berkali-kali keyakinannya, terus prakteknya dan sebagainya. Itu yang paling penting gitu kan. Selama ini kita mungkin ukurannya keren sampai nangis gitu kan. Nah, ini ukurannya sambil lihat senyum, sambil ketawa. Itu kan itu nggak mudah gitu ya. Itu yang praktek yang seperti itu yang mudah. Selama ini selalu yang nggak tepat lah. Kita prakteknya belum tepat. Nah, oke nanti disepil ya. Coach Mario lebih detail nanti kalau mau bimbingan silakan ya, Bos sekalian. Karena waktu di jam 6.08 kita nanti langsung aja deh dengan beliau aja. Tapi jelas ilmunya adalah ilmu magnet rezeki. Gitu. Kalau ilmu ATM ajaib, dompet ajaib itu saya nggak paham saya. Tapi yang jelas setelah praktek ilmu magnet rezeki, dompet jadi ajaib, ATM jadi ajaib, gitu sih poinnya, Mas Tepat. Ya. Oke ya, itu ya Bu sekalian. Insya Allah dimudahkan Bu sekalian. Ini saya sedang prepare ini di lokasi. Kebetulan saya live apa? Saya pakai langsung layar, langsung pakai sound, cek sound langsung dengan skenario. Soalnya bagus. Nanti THMR tinggal lanjut Wow, nih. keren. Baik ya, udah disimpan nomor teleponnya. Oke, cukup. Bu sekalian, mungkin closing statementnya, Ustaz Madio, Mas Madio. Untuk teman semuanya. Rasanya Gimana cukup Pak? deh nanti chat dengan Iya, antum iya. rasanya udah selesai gitu. Salah. Silakan untuk closing statementnya di kajian pada hari ini. Silakan Coach Mario. Ya, baik ya. Jadi intinya kita yakini adalah ilmu money rezeki adalah ilmunya Allah. Ya, bukan ilmunya Ustaz Nasrullah, bukan ilmunya Coach Mario, bukan ilmunya Ustaz, bukan. Jadi ini ilmunya Allah. Jadi kalau ilmunya Allah itu sebenarnya hukumnya wajib teman-teman. Jadi belajar money rezeki itu sebenarnya wajib hukumnya. Ya, karena belajar ilmu itu wajib. Begitu juga prakteknya. Ya, prakteknya itu apa yang kita pelajari itu sebenarnya wajib kita uh, praktekkan. Ya, ketika kita mempelajari ilmu magnet rezeki mempraktekkan, maka hukumnya wajib kita dapat keajaiban. Itu udah pasti. Ya, jadi kuncinya adalah uh, kita yakini bahwa belajar ilmu magnet rezeki ini wajib. Ya. Wajib bagi kita masing-masing nih. Kita wajibkan diri kita masing-masing. Terus prakteknya itu kita wajibkan. Ya. Praktek sampai kapan? Sampai dapat keajaiban. Keajaiban ini wajib juga datang kepada kita. Kuncinya adalah terus praktek sampai keajaiban itu terjadi. Kalau kita berhenti teman-teman, berhenti tengah jalan, maka ya keajaiban itu tidak akan terjadi. Mungkin itu saja Pak Ustadz Soejan. Baik, ya terima kasih Coach Mario atas waktunya sudah berbagi. Ada 40 menit lebih kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol ya dengan Coach Mario. Kita dengarkan ilmu luar biasa. Contoh-contoh langsung yang beliau rasakan itu sudah diaplikasikan dan disampaikan kita semua. Sekali lagi ilmunya adalah ilmu rezeki. Silakan dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Kalau dulu nggak baik prakteknya, sekarang lebih baik lagi, gitu ya. Lebih Amin. tingkat. Mungkin itu ya teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Ingat, ini adalah hari Ahad. Ya, dahsyat banget dari Ahad. Karena ini hari Ahad, pastikan kita juga ikut sedekah MR Box. Nah, uang-uang yang kita keluarkan, insya Iya, Allah akan mendatangkan tadi uang lagi. Insya Allah ya, alhamdulillah. gitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Baik, dicukupkan. Kita mau persiapan-persiapan yang lainnya. Ada yang perjalanannya nggak deket nih dari lokasi kegiatan. Nah, seterusnya terima kasih sudah hadir, sudah bergabung semuanya di kajian subuh ini. Saya sengaja nggak share-share link-link kemana-mana, ternyata yang hadir udah 83 orang. Berarti sudah semacam jemaah abadi deh gitu deh ya. Jemaah abadi selalu hadir. Insya Allah nanti next Coach Mario bisa hadir kembali, Ustaz ya dia bisa hadir kembali di agenda-agenda berikutnya. Itu aja teman-teman semuanya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah kasir atas kesempatannya, atas waktunya kepada Coach Mario juga semua yang hadir. Insya Allah ini menambah keberkahan dan ini adalah bagian dari amal zariah seorang sahabat kita, guru kita yaitu Ayah Hafiz. Ayah Hafiz yang menginisiasi kajian subuh MR Box. Beliau sudah Allah panggil lebih awal dan hadirnya kita di kajian hari ini pahalanya akan mengalir kepada beliau. Inilah Amin. amalan yang luar biasa. So ya, yuk sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau lebih saya mohon maaf, perlu saya mohon ampun. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz ilmunya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah berbagi. Barakallah semuanya ya. Terima kasih ya. Insya Allah ya. Baik, kita ucap selamat Nabi. Terus kegiatan kita pada pagi hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.